sebelumnya udah pada tahu belum kata-kata yang di depan ini siapa? Biar tahu ya. Jadi kata-kata yang di depan ini kita dari Universitas Singapura Bangsa. Ada yang tahu nggak? Tahu. Sika. Nah, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang ditugasin dari kampus itu buat PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan kita ini tetap di MTS atau bukan. Kalau misalnya hari pertama kemarin kita di kelas 9, hari kedua tadinya di kelas 8 sama yang ini juga ya, diganti ke kelas 7 kelas 8-nya. Jadi yang hari ini kelas 8B ya. Udah pada belajar pelajaran tentang hadis belum? Ada pelajaran tentang hadis? Ada. Jadi teman-teman ini nanti mau menjelaskan tentang pelajaran hadis ya, tentang hadis apa? Tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi nggak semua hadis itu benar ya. Jadi kalau kita kayak ngeliat hadis, oh ini hadisnya ini namanya hadis benar gitu, enggak. Hadis itu ada yang lemah, ada yang palsu, banyak ya. Jadi kita harus bisa nih dalam pelajaran hadis ini, hadis yang benar-benar dari Rasulullah itu yang kayak gimana biar kita paham ya. Di pelajaran hadis ini tentang dijelasin tentang kayak gini. Jadi kemarin-kemarin tuh beda-beda ya pelajarannya, yang kelas 9, kelas 8, yang cowok juga, yang kelas 7 beda-beda tentang hadisnya. Nah sekarang kita tentang hadis palsu. Artinya kebo itu dalam kulit dia minyak kayu. Coba dibuka bukunya, dibuka. Ditulis judulnya ya, judul sama poin-poin penting. Tahu poin penting kan? Yang menurut kalian penting. Oh ini penting nih. Nih. Udah siap belum? Soalnya pelajaran kita sampai jam 9 ya, jadi cepat. Pelajaran hadis dengan judul hadis maudhu atau hadis palsu. Kamu yang ajar siapa? Kalau kita belajar siapa? Ustaz dan ayah guru bahasa Arab. Jadi kiai sudah tidak karena semua yang Ustaz maka angkatnya rujukan. Dah? Dibacain hadis maudhu atau hadis palsu. Secara etimologi kata maudhu adalah isi maf'ul atau bentuk objek dari kata wadoa yang berarti diletakkan atau ditinggalkan atau digugurkan dan dibuat-buat. Paham nggak dari penjelasan tentang hadis maudhu? Jadi secara etimologi kata maudhu adalah isim maf'ul. Ini ya arti dari maudhu, dari kata wadoa yang berarti diletakkan dan ditinggalkan atau digugurkan dan dibuat-buat. Intinya wadoa ini yang berarti dibuat-buat atau ditinggalkan, digugurkan ini. Kata dari maudhu itu artinya ini nih. Paham ya? Secara terminologi hadis maudhu adalah kedustaan yang direkayasa atau dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi, yaitu secara terminologi hadis maudhu adalah yaitu membuat hadis palsu, padahal Rasulullah tuh nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi dia membuat hadis itu dengan mengatasnamakan. Nah, paham ya? Jadi dia tuh bikin hadis, Rasulullah nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi dia bikin hadis yang di atas namakan kata Rasulullah kayak gini, padahal Rasulullah nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu namanya hadis maudhu. Motivasi
Motivasi pemalsuan hadis. Boleh yang ini ada belum tulisnya? Yang nyampe sini aja nih tulisnya. Kalau enggak yang kesini nggak apa-apa. Kalau tulisnya cepat. Emang kenapa kita ulama itu apa? Warisan Nabi ngawalikan para ulama. Ulama sampai kali ya, kita cerita tentang kiai. Lanjut. Barang yang dipinjamkan nomor 5 kalau Udah tulisnya? Selanjutnya tentang motivasi pemalsuan hadis. Bentar, skip dulu, skip. Belum dijelasin ya, belum dikenalin ya TK yang di depan ini? Belum. Iya, belum. Jadi ya, yang pakai kerudung hitam ini ada Teh Syakila. Dipanggil aja Teh Syakila ya. Yang kedua ini ada Teh Sifa. Nanti kalau mau nanya, panggil aja langsung Teh Syakila, Teh Sifa, langsung aja ya. Terus saya sendiri, Zulfa Telian, panggil aja Teh Feli. Ya. kalau yang meminjamnya terus Teh Sifa mau jelasin tentang motivasi pemalsuan hadis. Dengerin ya. apa meminjam, si B meminjam. Barang yang dipinjamkan nomor 5 kalau Udah tulisnya? Selanjutnya tentang motivasi pemalsuan hadis. Bentar, skip dulu, skip. Belum dijelasin ya, belum dikenalin ya TK yang di depan ini? Belum. Iya, belum. Jadi ya, yang pakai kerudung hitam ini ada Teh Syakila. Dipanggil aja Teh Syakila ya. Yang kedua ini ada Teh Sifa. Nanti kalau mau nanya, panggil aja langsung Teh Syakila, Teh Sifa, langsung aja ya. Terus saya sendiri, Zulfa Telian, panggil aja Teh Feli. Ya. kalau yang meminjamnya terus Teh Sifa mau jelasin tentang motivasi pemalsuan hadis. Dengerin ya. apa meminjam, si B meminjam. Buat PKM yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan ini tetap di MTS atau enggak. Kalau misalnya hari pertama kemarin kita di kelas 9, hari kedua tadinya di kelas 8 sama yang ini juga ya. Diganti ke kelas 7 ke kelas 8-nya. Jadi yang hari ini kelas 8B. Ya. Udah pada belajar pelajaran tentang hadis belum? Ada pelajaran tentang hadis? Jadi teman-teman hari ini nanti mau menjelaskan tentang pelajaran hadis ya. Tentang hadis apa? Tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi nggak semua hadis itu benar ya. Jadi kalau kita kayak ngeliat hadis, ini hadisnya ini namanya hadis benar gitu, enggak. Hadis itu ada yang lemah, ada yang palsu, banyak ya. Jadi kita harus bisa nih dalam pelajaran hadis ini, hadis yang benar-benar dari Rasulullah itu yang kayak gimana biar kita paham ya. Di pelajaran hadis di kelas tentang kayak gini. Jadi kemarin-kemarin tuh beda-beda ya pelajarannya, yang kelas 9, kelas 8, yang cowok juga, yang kelas 7 beda-beda tentang hadisnya. Nah sekarang kita tentang hadis malam. Artinya kebo itu dalam kulit dia, nah kalau kulit kebo apa? Coba dibuka bukunya, dibuka. Ditulis judulnya ya, judul sama poin-poin penting. Tahu poin penting kan? Yang menurut kalian penting, oh ini penting nih. Nih.
Udah siap belum? Soalnya pelajaran kita sampai jam 9 ya, jadi cepat. Pelajaran hadis dengan judul hadis maudhu atau hadis palsu. Kamu yang ajar siapa? Kalau kita di jalan siapa? Ustaz kan? Ayo guru bahasa Arab. Jadi kita tidak sama yang Ustaz bapak angkatnya Dah? Dibacain hadis maudhu atau hadis palsu. Secara etimologi kata maudhu adalah isi maf'ul atau bentuk objek dari kata wadoa yang berarti diletakkan atau ditinggalkan atau digugurkan dan dibuat-buat. Paham nggak dari penjelasan tentang hadis maudhu? Jadi secara etimologi kata maudhu adalah isim maf'ul. Ini ya arti dari maudhu. Dari kata wadoa yang berarti diletakkan dan ditinggalkan atau digugurkan dan dibuat-buat. Intinya wadoa ini yang berarti dibuat-buat atau ditinggalkan, digugurkan ini. Kata dari maudhu itu artinya ini nih. Paham ya? Secara terminologi hadis maudhu adalah kedustaan yang direkayasa atau dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi, yaitu secara terminologi hadis maudhu adalah yaitu membuat hadis palsu. Padahal Rasulullah tuh nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi dia membuat hadis itu dengan mengatasnamakan. Paham ya? Jadi dia tuh bikin hadis. Rasulullah nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi dia bikin hadis yang di atas namakan kata Rasulullah kayak gini, padahal Rasulullah nggak pernah ngomong kayak gitu. Namanya hadis motivasi pemalsuan hadis. Boleh yang ini ada belum tulisnya? Yang nyampe sini aja nih tulisnya. Kalau enggak nyampe sini nggak apa-apa, kalau tulisnya cepat. Barang yang dipinjamkan nomor 5 udah tulisnya? Selanjutnya tentang motivasi pemalsuan hadis. Bentar, skip dulu, skip. Belum dijelasin ya, belum dikenalin ya mereka yang di depan ini? Belum. Iya, belum. Jadi yang pakai kerudung hitam ini ada Teh Syakila. Dipanggil aja Teh Syakila ya. Yang kedua ini ada Teh Siva. Nanti kalau mau nanya, panggil aja langsung Teh Syakila, Teh Siva, langsung aja ya. Terus saya sendiri, Zulfa Telia, panggil aja Teh Feli. Ya. Kalau yang meminjamnya terus Teh Siva mau jelasin tentang motivasi pemalsuan hadis. Dengerin ya. kamu meminjam, si B meminjam. Di pelajaran hadis dijelasin tentang kayak gini. Jadi kemarin-kemarin tuh beda-beda ya pelajarannya, yang kelas 9, kelas 8, yang cowok juga, yang kelas 7 beda-beda tentang hadisnya. Nah sekarang kita tentang hadis maudhu.
Kebo dimakai. Artinya kebo itu dalamnya kulit dia minyak kayu. Kulit kebo dari minyak kayu apa? Coba dibuka bukunya, dibuka. Ditulis judulnya ya. Judul sama poin-poin penting. Tahu poin penting kan? Yang menurut kalian penting. Oh ini penting nih. Gitu. Nih. Udah siap belum? Soalnya pelajaran kita sampai jam 9 ya, jadi cepat. Jam pelajaran hadis dengan judul hadis maudhu atau hadis palsu. Yes. Kamu yang ajar siapa? Kalau kita belajar siapa? Ustaz dan guru bahasa Arab. Jadi kiai tidak sama yang Ustaz bapak angkatnya Dah? Dibacain hadis maudhu atau hadis palsu. Secara etimologi kata maudhu adalah isi maf'ul atau bentuk objek dari kata wadoa yang berarti diletakkan atau ditinggalkan atau digugurkan dan dibuat-buat. Paham nggak dari penjelasan tentang hadis maudhu? Jadi secara etimologi kata maudhu adalah isim maf'ul. Ini ya arti dari maudhu. Dari kata wadoa yang berarti diletakkan dan ditinggalkan atau digugurkan dan dibuat-buat. Intinya wadoa ini yang berarti dibuat-buat atau ditinggalkan, digugurkan ini. Kata dari maudhu itu artinya ini nih. Paham ya? Secara terminologi hadis maudhu adalah kedustaan yang direkayasa atau dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi, yaitu secara terminologi hadis maudhu adalah yaitu membuat hadis palsu. Padahal Rasulullah tuh nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi dia membuat hadis itu dengan mengatasnamakan. Paham ya? Jadi dia tuh bikin hadis. Rasulullah nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi dia bikin hadis yang di atas namakan kata Rasulullah kayak gini, padahal Rasulullah nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu namanya hadis motivasi pemalsuan hadis. Yang ini udah belum tulisnya? Yang sampai sini aja nih tulisnya. Kalau enggak yang kesini nggak apa-apa, kalau tulisnya cepat. Bukan itu ulama juga malu. Ya orang kita orang yang berilmu. Emang kenapa kita ulama itu apa? Warisan tapi nggak warisan para ulama. Ulama sampai yang cerita tentang lanjut. Barang yang dipinjamkan nomor terima udah tulisnya? Selanjutnya tentang motivasi pemalsuan hadis. Bentar, skip dulu, skip. Belum dijelasin ya, belum dikenalin ya kata yang di depan ini? Belum. Iya, belum. Jadi yang pakai kerudung hitam ini ada Teh Syakila. Dipanggil aja Teh Syakila ya. Yang kedua ini ada Teh Sifa. Nanti kalau mau nanya, panggil aja langsung Teh Syakila, Teh Sifa, langsung aja
Terus saya sendiri Zulfatelia, panggil aja Teh Feli. Ya. Kalau yang meminjamnya disebut. Jessica mau jelasin tentang motivasi pemalsuan hadis. Dengerin ya. Apa meminjam? Si B meminjam. Hadis belum? Ada pelajaran tentang hadis? Ada. Jadi teman-teman kali ini nanti mau menjelaskan tentang pelajaran hadis, ya, tentang hadis apa? Tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi nggak semua hadis itu benar, ya. Jadi kalau kita kayak ngeliat hadis, oh ini hadisnya ini namanya hadis benar, gitu enggak. Hadis itu ada yang lemah, ada yang palsu, banyak ya. Jadi kita harus bisa nih dalam pelajaran hadis ini, hadis yang benar-benar dari Rasulullah itu yang kayak gimana biar kita paham, ya. Di pelajaran hadis di jelasin tentang kayak gini. Jadi kemarin-kemarin tuh beda-beda ya pelajarannya, yang kelas 9, kelas 8, yang cowok juga, yang kelas 7 beda-beda tentang hadisnya. Nah sekarang kita tentang hadis malam. Artinya kebo itu dalam bentuk kulit dia minyak kayu. Kulit kebo dari minyak kayu apa? Coba dibuka bukunya, dibuka. Ditulis judulnya ya, judul sama poin-poin penting. Tahu poin penting kan? Yang menurut kalian penting, oh ini penting nih. Gitu. Nih. Udah siap belum? Soalnya pelajaran kita sampai jam 9 ya, jadi cepat. Pelajaran hadis dengan judul hadis maudhu atau hadis palsu. Kamu yang ajar siapa? Kalau kita belajar siapa? Ustaz kan? Ayo guru bahasa jadi kita sama yang Ustaz maka angkatnya Udah? Dibacain hadis maudhu atau hadis palsu. Secara etimologi kata maudhu adalah isi maf'ul atau bentuk objek dari kata wadoa yang berarti diletakkan atau ditinggalkan atau digugurkan dan dibuat-buat. Paham nggak dari penjelasan tentang hadis maudhu? Jadi secara etimologi kata maudhu adalah isim maf'ul. Ini ya arti dari maudhu. Dari kata wadoa yang berarti diletakkan dan ditinggalkan atau digugurkan dan dibuat-buat. Intinya wadoa ini yang berarti dibuat-buat atau ditinggalkan, digugurkan ini. Kata dari maudhu itu artinya ini nih. Paham ya? Secara terminologi hadis maudhu adalah kedustaan yang direkayasa atau dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi, yaitu secara terminologi hadis maudhu adalah yaitu membuat hadis palsu, padahal Rasulullah tuh nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi dia membuat hadis itu dengan mengatasnamakan. Nah, kita paham ya? Jadi dia tuh bikin hadis, Rasulullah nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi dia bikin hadis yang di atas namakan kata Rasulullah kayak gini, padahal Rasulullah nggak pernah ngomong kayak gitu. Namanya hadis motivasi pemalsuan hadis. Yang ini belum tulisnya. Yang nyampe sini aja nih tulisnya. Kalau enggak yang kesini nggak apa-apa, kalau tulisnya cepat. Emang kenapa
warisan Nabi ngawaliskan perkara ulama. Ulama sampai kali sudah cerita tentang wilayah. Lanjut. Para yang dipinjamkan nomor 5 Udah tulisnya? Selanjutnya tentang motivasi pemasok hadis. Bentar, skip dulu, skip. Belum dijelasin ya, belum dikenalin ya TK yang di depan ini? Belum. Iya, belum. Jadi ya, yang pakai kerudung hitam ini ada Teh Syakila. Dipanggil aja Teh Syakila ya. Yang kedua ini ada Teh Sifa. Nanti kalau mau nanya, panggil aja langsung Teh Syakila, Teh Sifa, ya, langsung aja ya. Terus saya sendiri, Zulfa Telia, panggil aja Teh Feli. Ya. Kalau yang meminjamnya disebut Teh Sifa mau jelasin tentang motivasi pemalsuan hadis. Dengerin ya. kamu meminjam, si B meminjam. Nah, tadi kan sudah dibahas semuanya sama si Siva ya, sama Teh Siva. Nah, sekarang ada yang mau nanya gak? Sebentar. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Cara membedakan hadis nabi dan hadis sahih. Tadi pertanyaannya cara membedakan hadis maudhu dan hadis sahih gimana Teh? Cara membedakannya itu perlu diperhatikan dulu gitu hadisnya. Terus kalau bisa itu aja apa tanya kepada ahli hadisnya. Terus di sanadnya harus diperhatikan, di derajat kekuatan hadisnya itu. Ya, paham nggak? Paham? Cara menghindari penyebaran hadis maudhu. Caranya itu kita itu perlu menjadi kaum muslimin yang cerdas, yang kritis. Jadi kita jangan apa ya? Jangan langsung menyebarkan, periksa dulu terus atau verifikasi dulu ini mau hadisnya itu sahih atau tidak gitu.